hukumnya orang yang meninggalkan sholat. Orang meninggalkan sholat ini ada dua macam. Yang satu meninggalkan sholat karena beranggapan sholat itu nggak wajib. Dia mengatakan nggak wajib sholat ini. Maka dia keluar dari Islam. Secara sepakatan ulama. Ketika dia mengatakan sholat ini tidak wajib. Padahal dia hidup di tengah umat Islam dan dia tahu ilmunya. Yang kedua adalah orang meninggalkan sholat tapi dia yakin sholat ini wajib. Terus kenapa engkau nggak sholat? Males aja. Capek. Ada yang seperti itu. Orang meninggalkan sholat yang satu karena mengingkari kewajiban sholat, yang satu karena malas. Yang kedua ini, yang meninggalkan sholat karena malas, Islamnya diragukan. Kalau yang pertama itu sudah keluar dari Islam, tapi kalau yang kedua ini Islamnya diragukan. Sebagian ulama mengeluarkan mereka dari Islam. Mereka bukan muslim lagi, itu rukun Islam. Bahkan ada hadis yang mengatakan Nabi SAW bersabda, Al-ahdul ladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama orang-orang kafir ini sholat, maka yang nggak sholat kafir. Ini pendapat yang pertama. Jadi dia dianggap murtad dan dia kafir. Dibunuh pun dalam kondisi murtad kalau dia nggak mau bertobat kepada Allah. Yang kedua mengatakan mereka nggak kafir, tapi mereka dibunuh juga orang yang nggak sholat itu. Ini pendapat Imam Syafi'i atau Syafi'iyah rahimahumullah tabaraka wa ta'ala, bahwasanya dia dibunuh bukan karena murtad, tapi sebagai hukuman buat orang yang meninggalkan sholat. Nggak main-main. Ada pendapat Abu Hanifah, dia nggak dibunuh. Tapi dia dipenjara. Dipenjara. Sampai kapan? Sampai sholat. Nggak bertobat, dia tetap dipenjara. Kok sampai kayak gitu, Ustaz? Iya loh. Ini orang kalau nggak sholat, merusak di masyarakat. Orang kalau sholatnya baik, insya Allah yang lainnya baik. Sholat ini mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kita lihat, di negeri kita contohnya, orang kalau narkoba di penjara. Kenapa? Ya, merusak dia, Ustaz. Melanggar hukum. Tapi orang nggak sholat nanti bisa narkoba, bisa mencuri, bisa membunuh, macem-macem. Tapi kalau orang ini nggak sholat dibenerin, dia awalnya kita tahu nggak sholat nih. Belum narkoba, belum membunuh, belum mencuri, belum merampok. Tapi kita udah tahu fulan nggak sholat. Dibenerin dari awal sebelum dia jadi perampok. Sebelum dia jadi pezina. Dibenerin dulu, tangkap. Sholat engkau. Sholat yang benar ya. Karena Allah mengatakan inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Oleh karena itu kalau orang nggak sholat dibiarkan, maka akan banyak tindakan kriminal lainnya yang merugikan masyarakat dan merugikan negara. Ini yang paling rendah ya. Artinya pendapat yang paling rendah itu orang yang nggak sholat dipenjara sampai sholat. Pendapat Imam Syafi'i dibunuh walaupun nggak murtad. Pendapat Imam Ahmad bin Hanbal dan sebagian ulama Hanabilah yang menguatkan pendapat ini, dia kalau nggak sholat mati nggak usah disolatin. Maka kadang-kadang kita bingung ya. Ini orang, ini ngaku muslim Ustaz. Hidup nggak pernah sholat, mati kita bawa ke masjid. Gimana sekarang? Orang itu udah mati, antum gotong, antum bawa ke masjid. Padahal hidup dia marah-marah dibawa ke masjid. Karena memang dia nggak sholat. Ini berkaitan dengan hukum orang yang meninggalkan sholat. Jadi kalau dianggap kafir ya sudah. Pernikahannya batal. Kemudian dia tidak dimandikan. Dia nggak perlu dikafani, nggak perlu disolatin. Terus ya udah dibikinkan jurang, dikubur dia. Tidak dikuburkan di kuburan umat Islam.